Kira-kira lo beli parfum karena logonya atau karena lo percaya desainer aslinya yang ngeracik cairan di dalamnya? Kebanyakan orang menduga kalau nama yang ada di botol ini adalah orang yang duduk di lab sambil megang pipet. Padahal faktanya kebanyakan dari mereka bahkan nggak pernah menyentuh material-material sama sekali. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Noval. Di video ini adalah bagian dari playlist Perfumery Fundamentals dari Innocence Colony Series. Di sini gue sebagai independent perfumer yang masih terus belajar dan berbagi ilmu, mau ajak lo buat bedah struktur industri wewangian global, biar lo nggak cuma sekedar beli mimpi dari dalam sebuah botol. Sekarang coba jujur, nama-nama besar kayak Chanel, Bulgari, Hugo Boss, sampai YSL, fungsi utama mereka adalah berjualan mimpi, distribusi, dan kemasan. Jusnya bukan mereka yang bikin. Lalu siapa yang bikin? Yang bikin ini coba kita kenalin. Ini adalah perusahaan yang sebenarnya ngeracik formula buat merek-merek fashion tadi. Ada Givaudan, ada Firmenich dari Swiss, ada IFF dari Amerika, ada Simris dari Jerman, sampai ada Taxago kalau nggak salah dari Jepang. Mereka ini adalah hantu di balik wangi yang lo pakai setiap hari. Tapi ada nggak sih yang bikin sendiri parfum dari nol? Ada, tapi ya langka banget. Itu adalah kelompok yang biasa disebut perfume house atau rumah parfum tradisional. Contoh paling kuat sekarang ini adalah Hermé. Mereka itu ngeracik, membotolkan, sampai memasarkan semuanya secara internal. Dulu model bisnis ini umum, tapi sekarang hampir punah karena konsolidasi industri. Dan ini yang terakhir adalah kelompok pemasok bahan baku. Fokus mereka ini bukan bikin parfum jadi, tapi cuma nyediain essential oil dan ekstrak alam berkualitas tinggi. Perusahaan kayak Biolands ini bahkan punya perkebunan global di Maroko sampai Bulgaria kalau nggak salah. Cuman buat mastiin pasokan bahan mentah mereka ini buat manufaktur tetap aman. Ini bagian teknis yang menarik banget buat lo tahu. Industri ini tuh sebenarnya saling bergantung banget. Nggak ada satupun perusahaan, mau segede apapun, yang bisa memproduksi seluruh bahan sendirian. Di perusahaan raksasa sekelas Givaudan sekalipun, dia cuma memproduksi sekitar 400 bahan secara internal. Sisanya mereka akan saling beli dari tempat lain. IFF beli bahan dari Givaudan, Givaudan beli dari Firmenich, dan seterusnya. Semuanya saling jual beli demi menciptakan satu botol produk akhir buat konsumen. Melihat kenyataan ini, lo mungkin mikir, kenapa nggak kerja di raksasa manufaktur aja? Jujur banyak alasan kenapa jalur corporate nose itu nggak seindah bayangan orang. Kadang di perusahaan besar, kreativitas lo itu bakal dibatasi oleh riset pasar dan target komersial yang terlalu baku menurut gua. Itulah kenapa akhirnya gua memutuskan untuk menjadi independent perfumer aja. Karena gua mau punya kebebasan buat ngeracik sebuah cerita atau cara berkomunikasi gua. Jadi bukan cuman sekedar menuhin target bottom di lain korporasi. Gue pengen ngeracik sebuah pesan yang jujur, tanpa harus kehilangan identitas gua. Jadi sekarang lo udah tahu kan siapa yang sebenarnya ada di balik sebuah botol parfum lo itu. Di balik setiap label terkenal ini ada jaringan global ahli kimia, petani, dan seniman yang tak terlihat. Oke, cukup segitu untuk video kali ini. Gue Noval. Jangan lupa subscribe kalau lo suka konten edukasi parfum seperti ini. Kalau lo punya pertanyaan soal struktur industri ini, tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Keep exploring and keep smelling. See you later.